Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah luar biasa. Allah Baik, alhamdulillah kembali hari ini kita kembali masuk pelajaran tema 1 subtema 1 di kelas 6 Taman Al-Farisi. Sebelum kita masuk ke pelajaran pada hari ini, tolong ketua kelas Muti pimpin doa untuk kita belajar pada pagi ini. Kita Muti kita berdoa. Baik, Ustaz, siapa yang hari ini hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Di ujung pelajaran kita ini, kita harus selalu maksimalkan kehadiran waktu sekolah kita guna agar pelajaran yang kita pelajari tidak ada yang hilang. Baik, Ustaz, hari ini kita masuk ke pelajaran untuk tema 1, subtema 1. Ya, masih ada ingat pembelajaran kita minggu kemarin, yaitu tentang pengetahuan kawasan di wilayah Asia Tenggara atau kawasan yang terdapat di wilayah ASEAN. Di wilayah ASEAN. Ada yang tahu jumlah negara anggota ASEAN? 11. Baik. Ada yang bisa menyebutkan anggota ASEAN? Ada? Ya, kalau ada, ayo kita mulai dari pertama. Negara Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, Filipina, Myanmar, Brunei Darussalam, terakhir itulah negara yang terdapat di kawasan Asia atau di wilayah kawasan ASEAN. Dalam negara yang 11 tersebut ini, kita memiliki banyak kesamaan wilayah letak geografis, kesamaan wilayah ekonomi, kesamaan wilayah hukum dan sebagainya. Hari ini kita masuk tentang tumbuhan atau jenis-jenis apa saja yang sama kita dengan negara-negara tetangga kita, khususnya negara Malaysia. Indonesia ini disebut dengan negara Khatulistiwa. Ini negara Indonesia, kalau kamu lihat peta dunia ini, Indonesia ini adalah negara Zamrud Khatulistiwa. Apa yang dimaksud dengan Zamrud Khatulistiwa? Negaranya sangat subur, negaranya sangat kaya. Apapun yang ditanam di tanah kita negara Indonesia ini, insya Allah tumbuh. Petani jagung nanam jagung tumbuh, petani sagu nanam sagu tumbuh, petani kelapa nanam kelapa tumbuh, dan banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup di wilayah negara Indonesia ini, termasuk pohon-pohonan dan bunga-bunga yang bermacam-macam yang hidup di wilayah negara Indonesia. Dan kesamaan letak geografis ini juga sama dengan negara Malaysia. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada Ustaz bahwa tumbuhan-tumbuhan yang hidup di negara Indonesia juga hidup di negara-negara lain. Karena kita beriklim tropis. Sama kita dengan wilayah Eropa? Berbeda. Wilayah Afrika berbeda. Di wilayah Amerika apalagi? Kita di wilayah Asia ini, khususnya di wilayah Asia Tenggara ini, memiliki iklim tropis. Artinya iklim kita sangat mendukung untuk tumbuhan dan tanaman untuk bisa ditanam di negara. Baik, kalau yang punya buku silahkan buka buku halaman 9.
itu terdapat banyak perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan yang hidup di wilayah negara Indonesia dan negara-negara tetangga kita seperti Malaysia, Brunei, dan negara-negara lain yang memiliki kesamaan tumbuhan serta hewan yang ada di negara Indonesia dan negara Malaysia. Baik, di antara salah satu tumbuhan-tumbuhan yang sama hidup di negara Indonesia dan negara lain, yaitu jagung. Ini makanan apa nih? Makanan pokok kan? Salah satu mengganti makanan nasi. Ya, gandum. Bisa juga orang makan jagung. Kalau di wilayah Indonesia bagian timur atau bagian Papua sana, orang biasa makan jagung. Kalau di Jawa biasa makan ubi, tapi kalau di Riau Pekanbaru makan nasi atau makan jagung. Tapi kalau di wilayah timur atau di wilayah Papua di sana, orang makan ubi, makan jagung dan pokok. Nah, dan di negara-negara lain seperti Malaysia, Filipina, kemudian Thailand, Laos dan Kamboja juga tumbuh subur seperti tumbuhan jagung. Indonesia dan negara lainnya. Coba kita perhatikan peta kita. Warnanya hijau, ada yang warnanya biru. Warna hijaunya apa nih? Daratan, mantap. Warna biru? Lautan. Berarti mana luas daratan sama lautan? Luas lautan. Makanya negara kita disebut dengan negara maritim. Lebih luas laut daripada daratan. Negara kita dimaksud dengan negara strategis. Kenapa strategis? Kita dihimpit oleh dua. Ini artinya apa tadi namanya? Daratan. Daratan yang luas disebut apa? Daratan yang luas disebut apa? Benua. Lautan yang luas disebut apa? Samudra. Jadi kita dihimpit oleh dua benua yang besar dan dihimpit oleh dua samudra yang besar. Maka negara kita disebut dengan negara Zabur Khatulistiwa. Dihimpit oleh benua Asia di atas kita. Di bawah kita ada benua Australia. Laut yang dihimpit kita ada laut samudra. Samudra apa nih? Samudra itu. Samudra India. Kemudian di atas ini samudra Pasifik. Masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Di dunia ini yang luas ini terdapat berapa benua? Benua ada 5. Benua yang terluas Asia. Benua yang kedua yang terluas Amerika. Yang ketiga terluas Afrika. Yang keempat Amerika. Yang kelima benua Australia. Sedangkan samudra yang luas ini ada 4. Samudra yang paling luas pertama ada dia Samudra Pasifik, kemudian Atlantik, kemudian Samudra Arktik, terakhir Samudra India. Kita adalah negara yang termasuk Zabur Khatulistiwa, negara yang memiliki kekayaan luar biasa dan negara yang sangat strategis letaknya di negara dunia ini. Maka oleh sebab itu kita dikenal dengan negara lautan maritim. Dan kita juga secara geografis tumbuhan banyak yang hidup di negara kita ini. Kalau dihitung di tumbuhannya ribuan jenisnya. Kamu bisa baca, bisa lihat apa saja jenis-jenis tanaman, tumbuhan yang ada atau yang tumbuh di wilayah negara Indonesia dan wilayah negara kawasan Asia. Nanti kita bisa diskusikan
dari buku yang kamu baca apa saja jenis-jenis tanaman yang bisa tumbuh, hidup, berkembang di wilayah negara Indonesia dan bisa diekspor dan diimpor baik ke negeri maupun di luar negeri. Nanti kita buat kelompok-kelompok kecil atau kelompok ada 5 orang, kita buat 6 kelompok atau 5 kelompok. Pertanyaannya, di setiap negara apa saja jenis tumbuhan dan tanaman yang bisa tumbuh dan berkembang di wilayah negara ini. Kemudian yang kedua, nanti kamu bisa diskusikan itu tanaman apakah termasuk tanaman makanan pokok atau tanaman hiasan. Karena kalau tanaman hiasan bunga namanya, kan? Ada juga jenis tanaman yang bisa menjadi tanaman pokok seperti padi. Baik, anak-anak, terima kasih dalam kesempatan materi kita pada pagi ini. Ayo kita silakan buat kelompok-kelompok kecil untuk menjelaskan dan membuat tugas kita pada pagi hari ini. Demikian, terima kasih. Kita beri waktu kurang lebih 10 hingga 15 menit. Setelah itu nanti kita akan diskusikan apa yang kami dapatkan dari pelajaran pada pagi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.